Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya. Jadi aku mau sharing tentang visa cari kerja atau Zukyar Visa. Jadi kalian bisa langsung masuk ke ind.nl ya untuk cari info karena di situ udah cukup sih penjelasannya kalau mau dicek gitu. Dan aku juga udah pernah bikin videonya beberapa di TikTok. Memang tidak lengkap ya karena aku tidak bisa menjelaskan di TikTok itu panjang. Jadi aku bikin YouTube video ini khusus buat kalian. Nah, visa Zukyar ini karena aku punya temen juga banyak student di Belanda ya. Jadi aku tahu kalau banyak juga student-student yang begitu lulus kuliah di Belanda lanjut pakai visa Zukyar, yaitu visa mencari kerja. Dan aku juga tahu nih dari profesional gitu ya yang ngasih info di luar sana kalau emang ada juga visa cari kerja ini di offer atau diberikan buat orang yang tidak hanya sekolah lulusan kuliah di Belanda, tapi juga dari kampus-kampus lain di luar Belanda. Listnya tuh ada di IND gitu. Aku udah rekam kemarin panjang, nggak taunya suaranya itu mikrofon suaranya nggak masuk ke dalam kamera ya. Jadi aku ulang lagi. Kita mulai dari masuk ke websitenya ya. Masuk ke website ind.nl. Jadi cara masuk ke websitenya itu kalian tinggal bisa ubah bahasa jadi bahasa Inggris gitu ya. Terus langsung masuk aja ke resident permit karena tujuan kalian itu mau dapat resident permit ya dengan apply visa cari kerja ini. Kalau kalian mau explore lebih lanjut, di sini juga banyak pilihan-pilihan visa jenis apa aja untuk ke Belanda ya, nggak cuman nikah sama bule Belanda doang. Kalau nikah beneran sih ya bersyukur juga ya, maksudnya kalau punya partner orang Belanda juga bersyukur. Tadi kalian klik visa orientasi kerja ya, jadi kalian masukin nationality kalian Indonesian. Terus kalian klik kalian nggak punya Dutch Resident Permit. Kalian juga butuh MVV karena kalian dari luar. Untuk masuk ke Belanda itu MVV itu diperlukan sebagai surat masuk gitu ya. Kayak tiket masuk gitu ketika di bandara itu dibutuhkan. Nah di sini ada syarat-syaratnya. Kayak kalau sakit TBC itu ada syarat-syaratnya. Nah kalau kalian tanya siapa aja yang bisa apply visa ini, di sini juga ada ketentuannya. Yang pertama pasti bisa itu mereka yang lulusan dari universitas di Belanda. Terus yang kedua, universitas luar Belanda, bisa luar Eropa juga yang masuk ke dalam listnya IND dan juga yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan Nuffic di Belanda. Jadi listnya itu mereka punya. Karena setiap universitas itu punya subjek-subjek di dalamnya yang terakreditasi gitu ya. Nah, itu kalian bisa cari ke sini, kalian bisa explore di web ini untuk tahu apakah universitas dan subjek kalian itu masuk di dalam list mereka atau enggak. Dan yang menentukan semua itu mereka gitu ya. Layak dicoba dong. Maaf aku nggak bisa ngasih listnya universitas apa aja, tapi aku harap kalian juga bisa cari sendiri, cari informasinya sendiri karena aku nggak bisa perfect ya dalam ngasih informasi. Nah, kayak ada misalnya mbak ini gitu ya, dia bilang salah gitu, visanya itu MVV doang 90 hari bayar 4 juta. Jadi aku tanya sama temanku bener gak sih, dan temen aku bilang iya. Jadi 4 juta itu gak nyampe 4 juta sebenarnya teman-temannya, 228 euro kalau dirupiahkan tuh gak nyampe 4 juta. Dan itu bener untuk 1 tahun ya. Jadi sebenarnya kalau kalian apply buat 6 bulan ya itu bayarnya segitu 228. Kalau kalian apply buat 1 tahun bayarnya segitu gitu. Karena itu tuh udah satu paket, jadi nggak mungkin diberatkan lagi mau bayar visa lagi berapa gitu ya. MVV visa itu sebenarnya adalah tiket entry buat kamu bisa masuk dari Indonesianya atau dari luarnya ke Belanda. Nanti di Belanda akan diuruskan lagi untuk kamu dapat verblijf atau kartu resident card untuk tinggal di Belanda selama waktu yang udah ditentukan buat kamu tinggal gitu. Atau kalau dalam kasus visa Zukyar ini 1 tahun, dan dengar-dengar itu bisa diperpanjang lagi ya, tapi yang setahu saya sih selama ini student-student di sini 1 tahun aja mereka dapat pekerjaan. Atau ada juga yang memang nggak make
visa Zukiarnya langsung pulang aja ke Indonesia, memang pengen cari kerja di Indonesia gitu. Nah, buat kalian yang juga bertanya gimana Kak nanti kalau udah nyampe sana terus belum dapat kerjaan, gimana kehidupan sehari-harinya dibayar pakai apa? Jadi teman-teman yang biasa pakai visa Zukiar di sini selama mereka masih terus apply untuk ke pekerjaan yang mereka idamkan atau mereka cita-citakan, belum keterima juga, mereka biasanya untuk biaya sehari-hari mereka bekerja baik part-time atau full-time, tapi kebanyakan part-time ya, di tempat kerja aku di Belanda. Karena tempat kerja aku itu banyak banget pekerjaan di tempat kerja aku, nggak habis-habisnya teman-teman. Jadi mereka biasanya kerja part-time 3 atau 4 hari gitu, dan itu cukup banget buat biaya hidup sehari-hari, masih bisa ditabung juga buat biaya darurat misalnya gitu ya, kalau ada biaya apa-apa itu masih bisa menutupi, bisa nabung. Dan mereka bahkan juga kalau memang misalnya benar-benar nggak dapat pekerjaan gitu ya di Belandanya, dengan tetap kerja kuli aja tuh pulang-pulang masih bawa tabungan teman-teman kalau hemat ya. Kak, kalau aku nggak tinggal di kota kakak gimana? Di kota lain susah nggak nyari kerja? Nyari kerja di kota lain ya aku memang belum tahu bisa bilang pasti dapet gitu ya. Tapi banyak sebenarnya pekerjaan di Belanda itu. Cuman pekerjaan yang diidamkan itu mungkin agak susah nyarinya. Tapi kalau kamu beruntung ya dapet. Nah kayak pekerjaan delivery pizza atau di toko-toko kayak Zara, Primark atau Stradivarius atau macam-macam gitu ya yang lain. Yang mana sekarang kalau di kota-kota besar gitu udah nggak mengharuskan bisa bahasa Belanda kok. Karena udah banyak banget pendatang di Belanda itu yang nggak bisa bahasa Belanda. Visa cari kerja ini atau bahasa Belandanya Zoekjer visa itu nggak cuma buat di Belanda, tapi saya juga tahu dari seorang profesional ya kalau visa ini juga ada di Jerman, ada di Prancis, ada di Belgia, ada di Czech Republic, di negara-negara ini. Jadi ketentuan setiap negara itu beda, dan kalau kalian misalnya ke Belanda gitu ya, ketentuannya tadi seperti yang saya jelaskan, dan mungkin saya nggak masuk sampai ke dalam karena tiap tahun itu informasi selalu diupdate dari IND-nya, jadi dan ada perubahan sehingga kalian lebih baik akses sendiri gitu ya untuk persyaratan-persyaratannya dan juga informasi lainnya. Kalau misalnya kalian ngerasa ini juga masih sulit, aku bisa kasih informasi beasiswa dari Indonesia yang mengirim orang untuk bersekolah di Belanda, dan juga informasi beasiswa dari Belanda ini sendiri memberikan kepada orang luar yang mau sekolah di Belanda dengan gratis. Jadi nanti aku mau informasikan tentang beasiswa-beasiswa juga ke kalian. Kira-kira sampai di situ dulu yang aku bisa sharingkan ke kalian. Semoga ini menjadi sesuatu yang jelas buat kalian, sehingga kalian kalau mau apply visa Zoekjer di Belanda bayangannya seperti itu. Selanjutnya saya akan bahas tentang visa highly migran di Belanda. Aku bahas hari Sabtu ini upload. Sampai nanti.